Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nalah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Tidak lupa salawat dan salam. Tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada rohaniah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dun sanak pemirsa di masa jo berada, jo indak memanjangkan mukadimah, ambo langsung saja masuk kepada topik nan kambo sampaikan pada saat kini dalam curian adat alam Minangkabau. Dun sanak di masa jo berada, sabalun uren ambo lanjutkan, ambo papasan kepada dun sanak. Tolong disimak video ko sampai selesai supaya jangan gagal paham. Kalau setengah-setengah beko kok gagal paham. Yang kamu uraikan pada saat kini adalah tentang Haratu Pusako Tinggi di Minangkabau. Judulnya, bolehkah Haratu Pusako Tinggi dijual atau digadaikan di Minangkabau? Jawabnya, boleh. Dengan syarat, ada 3 syarat. Yang pertama sekali, gadih gadang tak balaki, rumah gadang ketirisan, dan maik tabujua. Jadi, ambo uraikan satu persatu. Gadih gadang tak balaki itu bukan muka suiknya sesuai di tulisan atau di ucapan nan ada. Itu cuma kata kiasan. Di gadih gadang tak balaki ko kiasan. Jadi muka suik nan sebenarnya gadih gadang tak balaki ko adalah kebutuhan anak kemanakan dalam kaum. Jadi kalau gadih gadang tak balaki itu saja yang kita ambil, berarti adat itu tidak adil. Ba aku bujang lapuk tak babini. Tidak. Jadi gadih gadang tak balaki itu kebutuhan kemanakan dalam kaum. Bisa dipergunakan untuk wanita lah sampai umur, indak bersuami jo boleh. Sudah itu, ba'apulo laki-laki. Kemanakan kita nan laki-laki, indak babini, ya, itu boleh pula untuk membinikannya. Sebab ada di beberapa daerah ya, ada masih sasudi jual kaisi ni piti indak ada. Itu boleh. Ya. Dan juga kebutuhan anak kemanakan dalam kaum Joko secara perorangan, misalkan sakit kemanakan kita, lah sekian lama sakit, ndak ada piti paubek lah. Maka kita boleh menjual atau menggadaikan harato untuk maubek. Kalau ndak diubek, ba aja jadinya. Sementara Haratu Pusako Tinggi di Minangkabau adalah penindian malu. Malu anda kemanakan anda bobek. Dan ada juga, misalkannya, salah satu kemanakan diutus ke rantau, ke negari orang untuk mencari ilmu. Supaya marwah kaum ko naik. Artinya, dan selama ko ndak ada dalam kaumku yang berilmu. Maka dek mamak ceko disuruhlah kemanakan nan mungkin jepati untuk pergi merantau dan dibakai dari rumah. Bisa itu menuntut ilmu keluar, bisa ilmu pertahanlah namanya,
Bisa ilmu basilik, bisa ilmu kebatinan, dan segala macam ilmu. Ya. Dan bisa juga ilmu pendidikan agama. Dan bisa juga ilmu kepemimpinan. Supaya ia nanti bisa memimpin kaum. Dan memimpin anak kemanakan. Jadi biasa untuk di sabuian dalam adat. Karat tau madang di hulu babuah pabungo balun. Marantau bujang dahulu di rumah pabungo balun. Karena ndak baik ilmu lah disuruh mencari ilmu keluar. Supaya ba'a marwah kaum ko naik nanti. Nan selama ko nan Allah-Allahnya ko ijo ndak basaga ko lurah ndak babatu. Tapi jo pulangnya na marantau nanti itu ko ijo basaga le. Lurah batu ado ni sagani orang. Dan selama ko indak kini ado ni sagani orang mako marwah kaum ceko naya. Itu boleh gitu manjua mengadai. Jadi nan gadang tak balaki ceko boleh padusi yang lah tuo muanya alun suami atau nan laki-laki Allah tuo pulo muanya alun istri alun bini. Dan juga untuk penyakit nanado salah satu kemanakan kita yang sakit. Dan juga untuk menuntut ilmu. Itulah yang dikatakan gadis gadang tak balaki. Kebutuhan anak kemanakan dalam kaum. Sudah itu ada juga disabuian rumah gadang ketirisan. Rumah gadang ketirisan ko juga kiasan. Indak rumah gadang tirih. Jadi kalau rumah gadang tirih, kabaralah biayanya. Indak perlu rasanya kita menggadai teman jua. Apalagi zaman kini. Rumah gadang tu ndak baraleh. Jadi, bahan ndak dibuat rumah gadang runtuh. Kok rumah gadang ketirisan? Jadi makna rumah gadang ketirisan cako adalah kebutuhan kaum. Jadi kebutuhan nak bersama dalam kaum. Seluruh anak kemanakan. Dan cako perorangan. Kini kaum leh. Apa misalkannya? Gala kita. Talipek atau tataruah. Lah lama ndak berdiri. Sementara piti ndak ada. Untuk pendiriannya. Maka kita boleh menjual mengadai. Disabut juga lah membangkit batang tarandam. Itu kebutuhan kita bersama. Dan ada juga mamak kita salah di negari. Penghulu kita salah di negari. Maka bautang lah ke negari. Jadi kaum ceko bautang. Jadi utang kaum. Bukan perorangan, utang kaum. Jadi utang kaum ceko kalau tidak dibayar, bisa-bisa saja di suatu negari itu kita ditinggalkan sepanjang adat namun di negari. Itu jatuhnya kabuang hukum dalam adat. Jadi caranya, ya boleh begitu menjual atau menggadaikan harato untuk membayar utang ceko. Kalau tidak dibayar utang ceko, tentu kita tinggal sepanjang adat. Nah, jadi boleh kita menjual menggadai. Sebab harato di Minangkabau, harato Pusako Tinggi pendidikan malu. Jadi dengan syaratnya apa? Mangko boleh kita menjual menggadai. Adalah syaratnya, yaitunya sepakat kaum. Jadi nanduo ko gadi gadang tak balaki jo rumah gadang ketirisan harus sepakat kaum. Sakato kaum dulu. Nah, kalau tidak sepakat kaum berarti tidak boleh kau kita lakukan. Itulah nan tentang rumah gadang ketirisan. Artinya kebutuhan kaum. Ya, bukan rumah gadang tirih, tidak. Nan katigo.
nan katigo mai tabujua. Mai tabujua ko bukan untuk menyelenggarakan jenazah, enggak. Bukan untuk mendoakan, enggak. Tapi nan dimukasuk jo mai tabujua ko adalah kebutuhan anak kemanakan dalam kaum. Kebutuhan orang yang di luar kaum. Mohon maaf ya. Kebutuhan orang yang di luar kaum. Sia orang di luar kaum tu? Artinya ndak dalam kaum awak dah. Orang luar. Jadi namai ceko kelah di luar pada awak. Jadi kebutuhan orang di luar kaum itu contohnya. Ambil contoh ya. Supaya lebih paham. Jangan gagal paham. Ada orang membuat rumah di belakang tanah awak. Akses jalan ke rumah itu, ke tanah itu kok ndak ada. Kemudian nyoba kandak ke awak untuk meminta jalan. Kalau dulu mungkin zaman saya suak jalan-jalan garobak mungkin bilang kadang. Kalau kini lah jalan oto di kandak orang tentu bajual. Nah, kita harus menjual ke orang yang bakandak cako. Kalau ndak, di mana kau lalu? Orang di belakang ndak ada jalan. Di mana raso pariso kita, selaku kita orang Minang, selaku kita bertetangga, kita boleh menjual. Itu orang yang di luar kaum. Ada juga orang di luar kaumku yang perorangan. Perorangan, yang cako ke perorangan juga, yang kini perorangan juga. Anak. Ada anak kita, beliau anak kita nama bako ke kita, tidak ada tanah untuk kemanagaan rumah. Makonya bahkan tidak lah ke bapaknya, tanah agak seperumahan. Dan tidak mungkin koko kita agihan, begitu saja. Maka kita boleh menjual. Maka disabi orang lah jual kanak. Atau orang menyebut jual gih. Itu harus menjualnya. Karena apa? Itu karena anak kita. Namun ikoko harus sepakat kaum. Harus sepakat kaum. Kalau sepakat kaum tidak sah. Tidak boleh dilakukan. Sebab akan terjadi cekcok dalam kaum awak. Kemudian ada orang di luar kaum yang sifatnya umum. Nah sifatnya umum jako misalkannya. Ada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya untuk mendirikan sekolah. Tempat pendidikan. Atau lain-lainnya. Atau kantor. Misalkannya, serupa dulu sekolah SD ada tunan babali tanahnya. Ada juga orang yang dapat wakaf ya. Tapi banyak juga nama Bali. Di Bali tanah cako. Orang nan lain banyak tanahnya. Nan tak bermanfaat pula. Maka didirikan sekolah SD situ. Bahkan kalau kini ada pula sampai ke fakultas. Atau sekolah SMA ya, fakultas. So, fakultas pertanian yang ada di luar 50 misalkan. Atau di Pekumbuh ya. Ada juga. Apa tuh Stein yang ada di Batu Sangka, tanahnya kan di Bali. Itu juga di Bukit Tinggi, ada juga. Itu sampai ke Padang, ada sepaunan. Jadi kalau tidak boleh dijual haratu pusako tinggi di Minangkabau, tentu kita tidak bisa maju. Di sampai pendidikan kayak dibuat. Sementara harato ko lah ada kepemilikan masing-masing. Jadi itu tandanya harato pusako tinggi boleh dijual. Kemudian ada juga untuk akses jalan misalnya. Dibebaskan dari pemerintah. Serupa pelebaran jalan. Dulu jalan ketek karena kendaraan tak bara. Kini
lah paralu jalan gadang. Mangko dibebaskan tapi jalan jeko diganti rugi di pemerintah namanya. Kalau kini lah ganti untung ya. Jadi ganti rugi di pemerintah itu kan berarti dijual juga. Lah ganti rugi berarti dijual. Sudah itu ada juga misalkan untuk tiang listrik, suntet atau tower namanya. Itu kan diganti rugi di pemerintah. Berarti kan baju aja namanya. Jadi ada kategori jual aja kok. Jadi sarupo untuk kepentingan umum, kalau nenek moyang wak dulu itu malah diagihan. Sarupo jalan tol misalnya yang dibeli orang kini. Itu boleh dijual, boleh. Karena untuk kepentingan umum. Supaya negara lebih maju. Itu contoh-contohnya, bahasanya Haratu Pusako Tinggi itu boleh dijual. Juga dalam ibah, ada ibah yang 3 macam, ibah laleh, ibah pampeh, ibah bakeh. Nah, kalau ibah bakeh kau disebut dia jual ni tidak sepatutnya. Ada kata-kata jual itu. Kalau nang kanak itu ada jual kanak namanya, atau jual ge. Itu banyak terjadi di masing-masing negari yang ada di Minangkabau. Ambo rasa tiap-tiap negari ada mengalami hal itu. Berarti boleh dijual. Kemudian ada pula adat batu kulantak namanya. Itu kalau orang menjual ratu harus batu kulantak atau batanam batu. Jadi proses tukul lantak ko ada dalam adat Minangkabau. Setelah ada negosiasi lah setuju lah saukur bara kari jua bara kari Bali lah sapai bana urang nama jua urang nama Bali mako diadokalah acara batu kulantak. Sabalun acara batu kulantak jako mama kedua belah pihak atau kaum kedua belah pihak itu duduk dulu di rumah nambah ruang, makan minum dulu, dan disarahkanlah pitih kepada orang nan menjua dek orang nama Bali, dan juga dihadiri dek saksi-saksi yang sejihad atau sementara. Sesudah piti disarahan lah baijab kabua di situ, mako yang hadir jako pai ke lokasi tanah nan di jua jako. Jo membawa kayu surian, kalau dulu kayu surian ditukul lah lantas tu di tantuan bateh sampai ma tanah konan dijual tu. Jadi orang yang sejihadnya, orang yang sementara hadir di situ, sama-sama menentukan batehnya. Sesudah batu kulantak ko dilakukan, dek kedua belah pihak serta orang sejihad, iku nan biasanya anak-anak nan datang ke situ dia kiah pitih. Pamacik namanya. Kalau dunsanak nambah umur 50 tahun kini, lalai tinggal di kampung mungkin ambo rasa mengalami hal itu. Atau menemui tradisi-tradisi batu kulantak kau. Kalau zaman kini tidak ada nampak lah. Kalau dulu tu ada. Ambo sendiri pernah ketika ketek-ketek menerima pitih itu. Gunanya pitih ko supaya jadi saksi di masa yang akan datang. Kalau seandainya terjadi permasalahan, ini diimbau saksi, makanya mengatakan pernah menerima pitih, paso tanah ko lah batu ko lantak dosiano. Nah itu bukti juga bahasanya ada di tanah di Minangkabau ko Haratu Pusako Tinggi boleh dijual balikan. Tapi jo syarat nanti go cako, yaitunya gadi gadang tak balaki, yaitunya kebutuhan anak
kemanakan dalam kaum. Kemudian rumah gadang ketirisan adalah kebutuhan kaum. Dan juga mai tabu juga kebutuhan orang yang di luar kaum. Jadi di siku dapat kita simpulkan bahasanya harta pusaka tinggi itu boleh dijual atau digadaikan. Mudah-mudahan uraian ambo ko bermanfaat untuk pandangan nambah samo sebab ambo raso nan mengatakan 3 ko syarat harta pusaka tinggi boleh dijual mungkin baru ambo. Biasanya dalam buku-buku lain ya itu mengatakan ampe. Karena ini membaconan tasure, indak membaconan tasire. Tapi silahkanlah dek dunsana menelaahnya sesuai jo akal masing-masing. Sebab ambo sampaikan juga, ambo tekankan di siku, adat Minang tu dalilnya akli, dimakan di akah. Sebab sabalun adat pasandi sarak pasandi kita bulah, adat tu pasandi alua. Alua tu pasandi mungkin jo patui. Mungkin jo patui itu kita harus mempergunakan akal. Jadi mudah-mudahan dunsana paham dan bermanfaat jo uraian yang ambo sampaikan ko dan menambah wawasan itu masing-masing. Silahkanlah menelaahnya benar atau salah. Ya. Jadi setelah ambo telaah sekian lama ambo dapat kesimpulan itulahnya masalah harta pusaka tinggi boleh dijual atau digadaikan di Minangkabau. Dan juga terakhir ambo sampaikan kepada dunsana-dunsana, kalau lai masuk akal dunsana-dunsananya, tolong dibagikan video ko kepada dunsana kita lain supaya yang lain tu juga bertambah ilmunya dan paham tentang harta pusaka tinggi. Yang terjadi juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan sekali yang saya sampaikan video ko bermanfaat. Ko ada terlebih tak kurang ya. Tersinggung andai kena telantuan andai turun. Ambo minta maaf dan sekadang-kadangnya. Akhir kata ambo tutup urang ambo ko jo membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.